Selamat datang di video ini. Dalam pengungkapan terobosan pada pameran udara Zhuhai 2024, Tiongkok meluncurkan sistem pertahanan terbarunya, Haki-19. Hari ini, kita akan mendalami teknologi canggih yang menjadi pusat perhatian dalam pertahanan global. Komunitas pertahanan menyambut kembali para penggemar, dan jika Anda pernah mengikuti perkembangan teknologi militer, Anda pasti akan terkesan dengan Haki-19. Ini bukan sekadar sistem rudal, Haki-19 adalah inovasi penting dalam pertahanan udara modern. Mari kita bahas apa yang membuat sistem ini begitu istimewa. Bayangkan sebuah truk besar 8x8 dengan mobilitas tinggi yang membawa tidak hanya satu, tetapi 6 rudal Advanced Interceptor. Ini bukan rudal permukaan ke udara biasa. Haki-19 menggunakan sistem peluncuran dingin bersudut curam yang unik, sesuatu yang membedakannya dari para pesaingnya. Namun, yang membuatnya sangat menarik bukan hanya jumlah rudalnya, tetapi juga kemampuannya. Sistem ini mampu mencegat rudal hipersonik. Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Sementara sebagian besar sistem pertahanan kesulitan menghadapi ancaman yang sangat cepat ini, Haki-19 secara khusus dirancang untuk menghadapi ancaman hipersonik. Anggap saja seperti memiliki perisai yang mampu melindungi kota dan aset militer, seolah menciptakan kubah tak terlihat yang bisa menghentikan berbagai ancaman, mulai dari rudal balistik tradisional hingga senjata hipersonik tercanggih. Yang lebih mengesankan lagi, Haki-19 telah berhasil diuji terhadap berbagai ancaman, termasuk rudal hipersonik. Mari kita bicara tentang teknologi yang mendukung Haki-19. Sistem ini didukung oleh dua radar canggih. Pertama, ada radar intelijen 610A, generasi keempat yang berfungsi seperti mata super canggih yang dapat mendeteksi pesawat siluman dan rudal dari jarak luar biasa. Tidak hanya mampu melihat ancaman, radar ini juga dapat mengatasi gangguan elektronik dan mengidentifikasi dengan akurat apa yang dilihatnya. Selain itu, ada radar penunjuk target 780 yang berfungsi sebagai sistem penargetan. Radar ini mampu melacak banyak ancaman sekaligus dan membantu memandu interseptor untuk mencapai target dengan akurasi tinggi. Namun, apa yang benar-benar membuat Haki-19 menonjol adalah nilai strategisnya dalam dunia saat ini, di mana teknologi rudal berkembang pesat. Memiliki sistem pertahanan yang mampu melawan berbagai ancaman bukan hanya keuntungan, tetapi sebuah kebutuhan. Haki-19 bisa melindungi penduduk sipil dan aset militer, menjadikannya bagian penting dari strategi pertahanan Tiongkok. Debut Haki-19 di Zhuhai menandai tonggak penting dalam teknologi pertahanan rudal. Ini bukan hanya tentang memiliki senjata baru, tetapi tentang memiliki sistem yang mampu melawan ancaman masa depan. Sekarang kita beralih ke berita lain. Pada 4 November 2024, Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok mengerahkan pesawat peringatan dini dan kendali lintas udara KJ-500 ke Bandara Zhuhai Jinin untuk berpartisipasi dalam Zhuhai Air Show 2024. Pesawat ini dikembangkan oleh Shaanxi Planning Corporation, berbasis pada badan pesawat Y-9, dan dilengkapi dengan sistem radar canggih yang dapat mendeteksi berbagai target, termasuk pesawat berpenampang radar rendah seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II Amerika. KJ-500 memiliki panjang 34 meter dan rentang sayap 38 meter, mewakili kemajuan besar dalam sistem AEW dan C, Airborne Early Warning and Control, baru Tiongkok. Lebih kompak dibandingkan model sebelumnya, KJ-2000 dan KJ-200, KJ-500 mengintegrasikan teknologi radar array bertahap digital yang memungkinkan cakupan pengawasan 360 derajat terus-menerus. Pesawat ini didukung oleh 4 mesin turboprop WJ-6C dengan baling-baling komposit 6 bilah dari perusahaan mesin 11an Aviation yang memberikan daya sebesar 3.800 kW. KJ-500 memiliki kecepatan jelajah hingga 550 km per jam, jangkauan operasional 5.700 km, dan daya tahan hingga 12 jam, memperluas jangkauan operasional jaringan pertahanan udara Tiongkok. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Radar KJ
500 mampu melacak 60 hingga 100 target dalam radius 470 km, cocok untuk mendeteksi dan mengidentifikasi target siluman berkecepatan tinggi yang bermanuver. Menggunakan radar array aktif yang dipindai secara elektronik, AESA, dalam pengaturan tri-array tetap. KJ500 memungkinkan cakupan penuh tanpa perlu berputar, berbeda dari KJ200 yang menggunakan susunan radar dengan balok berputar. Kemajuan ini meningkatkan jangkauan deteksi dan efisiensi KJ500 sambil mengurangi berat melalui material digital yang lebih ringan. KJ500 secara bertahap menggantikan model AEW dan C lama dalam PLA Air Force, PLAAF, sejak produksi model-model lama dihentikan pada 2018. Fitur-fitur KJ500 juga meningkatkan tingkat pembaruan data target dan ketahanan terhadap interferensi elektronik, sehingga lebih efektif beroperasi di lingkungan yang penuh gangguan. Program IWNC Tiongkok sendiri dimulai pada 1960-an dengan model KJ1 dan terus berkembang hingga model KJ2000 dan KJ200 pada awal abad ke-21. KJ500 mengatasi kesenjangan operasional dalam infrastruktur AEW dan C Tiongkok, beroperasi bersama jet tempur J-20 untuk memperluas jangkauan komando dan kendali dalam pertempuran udara jarak jauh. Menurut Jenderal Kenneth Wilsbach dari Angkatan Udara Pasifik AS, KJ500 memainkan peran penting dalam mendukung operasi rudal udara ke udara jarak jauh, yang menunjukkan perannya dalam strategi PLAAF untuk memperluas jangkauan pertempuran. Selain KJ500 standar, PLAAF juga mengoperasikan varian Angkatan Laut, KJ500H, untuk pengawasan dan komando wilayah maritim, mencerminkan pendekatan modular Tiongkok dalam menyesuaikan kemampuan IWNC untuk kebutuhan tertentu. Versi lainnya, KJ500A, yang diperkenalkan pada tahun 2020, dilengkapi dengan probe pengisian bahan bakar dalam penerbangan untuk meningkatkan daya tahannya dalam misi jarak jauh. Secara internal, KJ500 dilengkapi tata letak kabin yang dirancang untuk mengurangi beban kerja awak dengan layar kristal cair dan sistem komunikasi serta pemrosesan data modular yang meningkatkan efisiensi operasional. Fasilitas tempat istirahat juga disediakan untuk mendukung kinerja awak dalam penerbangan panjang. Berbagai antena di badan pesawat memungkinkan komunikasi satelit dan integrasi dengan jaringan pertahanan udara Tiongkok. Radar KJ500 dapat mendeteksi target dengan penampang radar rendah, mendukung pelacakan tingkat tinggi untuk target siluman dan pesawat yang bergerak cepat serta bermanuver. Dengan jangkauan deteksi maksimum hingga 470 km, radar ini dirancang untuk menghadapi ancaman rudal hipersonik dan rudal jelajah ketinggian rendah, memproses data dalam jumlah besar tanpa kehilangan efisiensi. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Tiongkok telah mengembangkan teknologi radar yang mampu meningkatkan deteksi terhadap pesawat siluman as seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II. Beberapa ilmuwan Tiongkok dilaporkan telah mengembangkan sistem radar menggunakan jaringan satelit yang dapat beralih ke jaringan alternatif seperti GPS, BeiDou, atau GLONASS jika terjadi gangguan. Tiongkok juga mengeksplorasi penggunaan gangguan elektromagnetik dari drone dan sinyal dari konstelasi satelit seperti Starlink untuk deteksi siluman. Perkembangan ini menunjukkan evolusi berkelanjutan dalam kemampuan radar Tiongkok, yang berpotensi mengubah lanskap operasional pesawat siluman di wilayah yang diperebutkan. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.